Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Gustian dari kelas B1 2019. Kali ini saya akan menjelaskan RPP kurikulum 2013 untuk kelas tinggi, yaitu kelas 5 semester 1 pada tema 1 subtema 1 pembelajaran ketiga. Baik, di pembelajaran ini ada 4 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa. Yang 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama yaitu PPKN. Kompetensi dasarnya ada 1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang harus dicapainya yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi 2.1, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Indikator pencapaiannya, menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kompetensi 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam lingkungan sekitar. 4.1, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya, membuat laporan tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada muatan mata pelajaran IPS, yaitu ada kompetensi 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator pencapaiannya ada 2, yaitu mencari pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya terhadap letak geografis Indonesia. Yang kedua, menunjukkan perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Kompetensi selanjutnya yaitu ada 4.1, yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya pun ada 2, yaitu menuliskan tentang perilaku manusia yang mempengaruhi perubahan alam dan menggambar letak geografis tempat tinggal masing-masing sesuai peta. Selanjutnya yang terakhir ada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada 2 kompetensi. 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikator pencapaiannya, menyebutkan ide pokok yang terdapat pada teks bacaan. Kompetensi 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pencapaiannya, menuliskan ide pokok yang didapat dari teks. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan membaca teks,
siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 4. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Materinya yaitu ada 4. Yang pertama, perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 2. Perilaku yang menyebabkan perubahan alam. 3. Kondisi geografis negara Indonesia. Dan 4. Peta Indonesia. Pendekatan dan metode yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, tekniknya example non-example, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran. Seperti biasa pada pembukaan, siswa dan guru sama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, lalu menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya sebagai penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Lalu berikutnya yaitu pembiasaan membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit, materi non-pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita, inspirasi, dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa berdiskusi pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa yang tergambar pada sampul buku, apa judul buku, kira-kira ini menceritakan tentang apa. Lalu, pernahkah kamu baca buku seperti ini? Sebagai bahan intermezzo bagi siswa dengan mengembangkan budaya literasi. Di kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran pada awalnya, guru akan menstimulus siswa dengan ide, gagasan, dan motivasi dengan memberikan narasi tentang contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Secara interaktif, guru memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Lalu guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat. Setelah itu ada kegiatan ayo berdiskusi. Siswa diminta menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sesuai di buku tema. Lalu pada kegiatan selanjutnya yaitu ada ayo menulis. Kegiatan ayo menulis ini, siswa akan menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti misalnya, sikap yang sesuai dengan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Itu merupakan salah satu cerminan dari perilaku sila ke-1. Selanjutnya ada kegiatan ayo berdiskusi. Setelah siswa diminta membuat daftar kebutuhan anggota keluarga yang diperoleh dari daerah lain. Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak siswa melaksanakan diskusi yang secara klasikal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para petugas diskusi seperti pembawa acara, sekretaris atau notulen, dan lain-lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi. Setelah itu ada kegiatan ayo mencoba. Siswa sebelumnya diarahkan untuk menggambar peta di wilayah RT tempat tinggal mereka masing-masing. Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi setiap gambar yang digambar oleh siswa-siswa. Pada kegiatan ini diharapkan siswa dapat mengenal wilayah tempat tinggalnya. Siswa dapat menggambar dengan baik sesuai dengan pengetahuannya, imajinasinya, dan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan ayo renungkan.
Berdasarkan pada pernyataan di buku siswa, sikap apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Secara mandiri, siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkan selama kegiatan pembelajaran. Lalu siswa mengemukakan pendapatnya sesuai dengan perilaku kesehariannya yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu ada kerjasama orang tua. Yang pertama, bersama dengan orang tua, siswa mengamati dan mengidentifikasi kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Lalu selesai melakukan pengamatan, siswa menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Yang terakhir, untuk mengoptimalkan kerjasama, siswa dapat berbagi peran dan tugas dengan orang tuanya. Di kegiatan akhir atau penutup, siswa mengemukakan hasil belajar hari ini, lalu guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan untuk berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Lalu selanjutnya menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Yang terakhir ada salam dan doa di penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Penilaian yang dilakukan, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu bisa dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, teknik penilaian. Penilaian sikap yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Penilaian pengetahuan, tes terus tulis. Penilaian keterampilan yaitu unit kerja. Bentuk instrumen penilaiannya yang pertama ada sikap, yaitu disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri. Dan yang kedua yaitu pengetahuan. Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan pada buku siswa. Formatnya seperti ini, nama siswa, hasil penilaiannya yang tercapai dan belum tercapai. Aspek pertama yaitu mengidentifikasi luas, letak, dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Aspek yang kedua yaitu menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Selanjutnya yaitu keterampilan. Penilaian unjuk kerja. Ya, A. Mencari ide pokok bacaan. Aspek yang dinilainya yaitu ketepatan, menunjukkan bukti pendukung, waktu, keterampilan penulisan. Ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Masing-masing kriteria pun sudah memiliki penjelasannya seperti yang di RPP ini. Lalu ada menuliskan ide pokok dari bacaan. Aspek yang dinilainya yaitu rumusan ide pokok dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu ketepatan. Misalnya rumusan ide pokok. Ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat, yaitu baik sekali, yaitu keseluruhan ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat. Ada kriteria baik, hampir semua ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat. Dan seterusnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan ringkasan. Ketepatan. Ide pokok yang ditulis benar dan sesuai dengan bacaan. Selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Yang pertama itu remedial. Untuk remedial, siswa diminta untuk menuliskan kembali luas dan letak wilayah Indonesia. Untuk pengayaannya sendiri ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2, apa dampak positif dari luas dan letak wilayah Indonesia? Ya, sumber dan media yaitu buku, teks bacaan, organ gerak hewan dan manusia.
buku pedoman guru tema 1, buku sekolahnya manusia, software pengajar, slide-slide gambar. Lalu ya, di sini ada tempat refleksi guru. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.